Nah, ini simulasi yang paling dekat nih Mas Jayadi dengan simulasi kertas suara ya. Jadi kita pakai foto, pakai nomor urut. Ya. Jadi secara umum survei hari ini 75,7% responden memilih Deddy Mulyadi dan Erwan. Ya. Kemudian 13,8% itu memilih Ahmad Saihu dan Ilham Habibie, 4,2% memilih Acep dan Gitalis, dan hanya 2,7% yang memilih Pak JJ dan Pak Ronald. Jadi, nah ini lagi-lagi kalau misalnya tren ini berlanjut, tidak ada perubahan signifikan, terutama berkaitan dengan pergerakan elektoral Pak Saihu dan Ilham Habibie, nah kemungkinan Pak Deddy bisa memecahkan rekor, ya, memenangkan dengan jumlah besar. Tetapi kalau misalnya basis pendukung Deddy Mulyadi lebih banyak tidur di rumah di hari H, sementara basis pemilih Pak Saihu, nanti kita akan tampilkan datanya, mayoritas telak pemilih PKS sudah memilih Pak Saihu, itu cenderung menggunakan hak pilihnya di hari H, kemungkinan terjadi penurunan. Karena dalam survei itu yang aktif adalah enumerator. Jadi enumerator yang datang ke rumah responden, mewawancari responden, sementara di hari H itu yang diperlukan keaktifannya adalah pemilihnya. Jadi kalau intensi memilih tidak bisa diwujudkan dalam bentuk kehadiran di TPS, meskipun elektabilitasnya tinggi, itu secara elektoral juga tidak berarti apa-apa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, nah ini nanti kita bisa diskusikan nih sama Mas Jayadi atau Prof Karim ya. Kenapa misalnya kita sudah melakukan survei beberapa kali gitu ya, itu terutama pasca Ridwan Kamil ditetapkan maju di Jakarta, elektabilitas Deddy itu masih cukup tinggi. Nah, data yang kita bisa tunjukkan nanti adalah popularitas yang timpang antara Deddy dengan yang lain. Yang kedua, memang ada faktor Pak Prabowo yang luar biasa. Jadi nanti data akan kita tunjukkan, Prof Karim, Mas Jayadi, di 2018 Pak Sudrajat dengan Pak Saihu maju sebagai pasangan asik saat itu ya, kan logonya atau tagline slogannya kan asik gitu ya. Sekarang jadi asik. Sekarang jadi asik. Dulu asik Sudrajat dan Saihu ya. Nah itu saat itu keduanya di-endorse langsung oleh Pak Prabowo dengan memakai tagline 2019 ganti presiden. Ya, pemilu kadanya 1 tahun kurang sebelum Pilpres 2019. Kebetulan Gerindra dengan PKS all out mendukung Pak Prabowo di wilayah yang Pak Prabowo selalu menang di Jawa Barat dengan kisaran minimal 60%. Nah, saat itu begitu. Sekarang Deddy Mulyadi ini justru di-endorse sama Pak Prabowo begitu. Calon Gerindra. Dia calon Gerindra, kemudian bukan baru-baru saja masuk Gerindra, tetapi sudah cukup lama masuk di Gerindra setelah sebelumnya menjadi alumni Partai Golkar ya. Tetapi sekarang dia tokoh Gerindra, di-endorse oleh Gerindra dengan atribut kampanye full seperti Pak Prabowo yang barusan memenangkan telak di Jawa Barat dalam Pilpres 2024.